adik-adik apa kabar? Wah, 1 minggu udah lewat. Ya, semua ujian udah selesai. Sebentar lagi kita liburan. Wah. Tapi liburan jangan diisi cuma dengan tidur doang ya adik-adik ya. Diisi juga dengan kegiatan yang menyehatkan, yang membuat iman kita bertumbuh, membuat kepintaran kita juga bertambah. Nah, adik-adik, wah, rasanya senang ya. Hari ini udah hari Minggu lagi, kita kebaktian lagi. Rasanya senang banget. Kita mulai dengan pujian yuk. Kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu besar bagi semua ciptaannya. Dimulai dari burung-burung adik-adik. Kadang-kadang kakak suka bingung loh, burung-burung itu siapa yang kasih makan ya? Kok mereka bisa bertahan hidup ya? Wah, Tuhan itu luar biasa loh. Kalau burung-burung yang kecil aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Pasti Tuhan pelihara lebih lagi ya kan? Kita dengarkan pujian berikut yuk. Luar biasa ya Tuhan kita ya adik-adik ya. Wah, senang banget rasanya punya Tuhan yang begitu besar kasihnya. Kita bersyukur yuk, kita berdoa, kita minta Tuhan kita juga untuk memimpin kita di dalam kebaktian kita hari ini. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan sudah jaga, lindungi kami sekeluarga sepanjang minggu kemarin. Tuhan sudah memberikan juga kami kesehatan yang baik. Tuhan ampuni ya Tuhan segala kesalahan kami. Ajar kami Tuhan boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga memohon berkat pimpinan Tuhan untuk kebaktian hari ini. Supaya apa yang kami dengarkan, yang kami pujikan boleh menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, baru 1 pujian adik-adik. Kakak masih punya beberapa pujian lagi adik-adik. Dan ngomong-ngomong tentang Allah yang begitu besar adik-adik, apa kita harus simpan sendiri ya Allah itu untuk kita ya adik-adik? Apa kita harus cerita ya ke orang lain? Kita harus bagikan kabar baik ini juga ya untuk orang-orang lain. Supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan dan bertobat. Kayaknya kita harus bersaksi adik-adik. Dan bersaksi itu bisa dilakukan dengan banyak cara. Dengan melakukan perbuatan yang baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Juga bisa dengan memuji Tuhan, menggunakan mulut kita. Atau bersaksi juga menggunakan mulut kita, memberikan kabar baik ke orang lain.
Dan ngomong-ngomong tentang mulut adik-adik, ternyata mulut dan gigi itu juga perlu dijaga adik-adik kesehatannya. Karena pernah nggak adik-adik ngerasain kalau adik-adik lupa sikat gigi malam, begitu pagi, wah begitu nyium bau napasnya, pengen pingsan rasanya. Wah, gimana kita bisa pakai mulut kita untuk bersaksi atau memuji Tuhan kalau baunya, belum kalau giginya lagi sakit, bengkak, aduh gimana kita bisa buka mulut, goyang aja sakit rasanya. Wah, pentingnya adik-adik jaga kesehatan gigi dan mulut ya, supaya kita juga bisa memberikan kesaksian yang benar lewat mulut kita, pujian ya, dan cara hidup kita. Karena tubuh kita kan baik Allah adik-adik, yang kita juga harus jaga kebersihannya, kesehatannya, karena itu juga jadi kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ngomong-ngomong tentang kesaksian adik-adik, kita dengarkan yuk pujian yang bersama-sama kita boleh belajar tentang bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita dengarkan pujian yang berikut ini. Yuk. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Let your light shine before men, yeah. Let your light shine before men. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Let your light shine before men, yeah. Let your light shine before men. Let your light shine before men that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Let your light shine before men, yeah. Let your light shine before men. Let your light shine before men, yeah. Let your light shine before men. Gimana adik-adik? Enak ya? Bisa memuji Tuhan ya? Adik-adik, tadi kita udah ngomong tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut. Emang adik-adik tahu nggak sih caranya menjaga kesehatan gigi dan mulut? Gimana adik-adik caranya? Sikat gigi. Betul juga sih dengan sikat gigi. Tapi apa sikat gigi biasa? Sikat gigi yang super heboh? Atau gimana sikat giginya ya? Ada cara khusus gitu sikat gigi? Kayaknya mendingan kita sama-sama belajar deh adik-adik. Gimana cara menjaga kebersihan gigi dan mulut? Gimana cara sikat gigi yang benar? Supaya sikat giginya nggak asal. Nanti malah giginya rusak adik-adik. Wah, ternyata banyak hal yang perlu kita pelajari nih dari hal yang kecil, dari mulai sikat gigi. Coba yuk kita sama-sama belajar yuk. Kakak juga pengen tahu gimana sih caranya, gimana sih. Yuk kita belajar yuk. Salam sehat. Ternyata banyak penduduk Indonesia sudah menyikat gigi setiap hari. Namun hanya 2,8% diantaranya yang menyikat gigi di waktu yang tepat. Menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida dan sikat gigi berbulu sikat lembut untuk anak dapat membunuh kuman dan membuat gigimu kuat. Letakkan pasta gigi sepanjang bulu sikat gigimu. Lalu ikuti cara menyikat gigi yang baik dan benar. Sikat permukaan gigi depan dari arah gusi ke gigi. Sikat permukaan gigi bagian luar dengan gerakan memutar ke depan dan ke belakang. Sikat permukaan kunyah gigi dengan gerakan maju mundur. Sikat permukaan gigi bagian dalam dengan gerakan memutar dari depan ke belakang. Sikat bagian gigi depan dengan gerakan mencungkil dari gusi ke gigi. Jangan lupa sikat bagian lidah karena tempat bakteri berkumpul.
Sikatlah gigimu selama 2 menit. Ketika menyikat gigi, tutuplah keran air agar menghemat air. Setelah menyikat gigi, jangan telan pasta gigimu. Berkumurlah 1 kali agar kandungan pasta gigi dapat menempel lebih lama dan mencegah gigimu berlubang. Wah, sikat gigi itu ternyata paling sedikit harus 2 menit ya adik-adik ya. Gak bisa cuma baru masuk udah keluar udah kumur-kumur ya. Ada caranya juga ya adik-adik gerakannya ya untuk setiap bagian gigi. Wah, kita bisa tuh ya mulai latihan supaya gigi kita lebih bersih. Kita memang harus banyak belajar ya adik-adik ya. Mulai dari hal yang kecil tadi, padahal sikat gigi kita pikir itu mah nggak perlu belajar. Oh ternyata sikat gigi juga ada cara yang tertentu untuk menjaga supaya semua gigi kita bersih pada saat disikat. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita semua bisa belajar cara menyikat gigi yang baik. Hari ini firman Tuhannya tentang bagaimana kita bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan adik-adik. Wah, banyak hal nih kayaknya kita bisa pelajarin dari firman Tuhan hari ini. Sebelum mulai firman Tuhan, kita memuji Tuhan lagi tentang bagaimana kita harus speak up. Apa sih speak up adik-adik? Speak up itu bicara ya. Kita harus memberitakan kabar Injil, kabar keselamatan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Speak up. Yuk. I'm not ashamed to call you Savior. No, no, I'm not ashamed to call you Lord.
Wah, kita udah dengarkan banyak pujian, kita udah belajar tentang bagaimana menyikat gigi yang benar. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Jangan kemana-mana dulu, jangan kabur dulu, jangan pegang HP-nya dulu untuk main game lagi. Duduk yang manis dulu ya. Kita dengarkan firman Tuhan yang berikut ini, kita sama-sama belajar. Yuk, kita duduk manis, kita dengarkan firman Tuhan. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pendeta Robert senang pagi ini bisa bertemu dengan kalian semua. Dan hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Apa itu Hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari ke-50 di mana Tuhan Yesus sudah bangkit. Sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kubur dan menyatakan diri kepada murid-murid dan kepada banyak orang, dan kemudian Allah memberikan Roh Kudus-Nya kepada murid-murid dan juga seterusnya kepada semua orang Kristen di seluruh dunia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini kami datang lagi beribadah. Kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, mampukan kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami mentaati perintah-perintah-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, Pak Robert akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya mengenai tugas yang harus dilakukan oleh murid-muridnya, dan Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menjadi saksi. Artinya menjadi orang-orang yang menceritakan dan memberitakan Kristus kepada banyak orang di dunia ini. Sebelumnya di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus memberi perintah yang sangat penting kepada para murid-murid. Saya bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi, perintah dari Tuhan Yesus kepada para murid-murid atau juga para rasul-rasul adalah untuk pergi menjadi saksi. Di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan dengan itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Dan Tuhan Yesus juga bilang bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai mereka sampai kepada akhir zaman. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu untuk menjadi saksiku." Nah, jadi adik-adik, Allah memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Ketika itu
murid-murid sedang berkumpul di satu ruangan di Yerusalem. Kemudian Roh Kudus datang ke dalam diri mereka dan mereka berbicara mengenai keselamatan, mengenai karya Allah, mengenai perbuatan-perbuatan besar Allah kepada banyak orang dalam berbagai bahasa. Nah, itulah kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada mereka sehingga mereka sanggup memberitakan Yesus, sanggup menyampaikan kabar Injil kepada banyak orang, dan kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Dan Roh Kudus juga diberikan kepada kita. Semua orang Kristen di dunia ini memiliki Roh Kudus. Buktinya adalah ketika seseorang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka di dalam dirinya ada Roh Kudus. Mengapa di dunia ini orang Kristen menjadi pemeluk agama terbesar di dunia? Sekitar 2,5 miliar jumlahnya. Karena apa? Pertama-tama murid-murid itu taat kepada perintah Tuhan Yesus. Mereka memberitakan Injil, menceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus. Banyak orang bertobat, banyak orang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak juga bisa menjadi saksi dari Tuhan Yesus? Bisa. Mari kita lihat cuplikan video bagaimana murid-murid itu menerima Roh Kudus. Mereka memiliki kuasa untuk memberitakan Injil. Yesus katakan kepada murid-muridnya adalah untuk pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya. Hal ini berarti bahwa para murid Yesus harus menolong orang lain untuk melakukan apa yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagaimana mungkin 11 orang biasa dan tidak berpendidikan bisa menjadikan orang dari berbagai suku, bahasa, bangsa, bahkan budaya yang berbeda sebagai murid Kristus? Mereka tidak punya kekayaan, tidak punya kuasa, tidak punya organisasi, bahkan tidak mempunyai pemimpin. Lebih ironis lagi, mereka adalah orang-orang yang dikucilkan dari lingkungan sosial dan religi mereka. Murid-murid sepertinya tidak memiliki apa-apa. Tetapi kenyataannya, mereka mengubah segalanya. Apa yang membuat mereka bisa? Hal ini terjadi karena mereka memiliki perubahan hidup yang nyata di dalam Tuhan, kerelaan untuk menaati perintah Tuhan, dan Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka. Dengan modal ini, mereka berhasil menjadi murid yang menghasilkan murid. Fakta inilah yang akhirnya menghasilkan jumlah kekristenan yang dulu hanya puluhan, berkembang menjadi ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran hingga saat ini. Sungguh sebuah berita yang luar biasa. Kekristenan berkembang dari orang-orang biasa yang sepertinya tidak bisa melakukan apa-apa. Mari kami mengajak saudara untuk kembali kepada perintah amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Teman-teman, ada sebuah perintah untuk kita kerjakan, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Apa itu murid? Bagaimana menjadi murid? Apa yang harus dilakukan sebagai seorang murid? Murid artinya seorang pengikut yang mau belajar, diajar, dan hidup bersama dengan Kristus. Bagaimana kita menjadi murid? Yang pertama, memiliki perubahan hidup yang nyata lewat pertobatan kita. Yang kedua, taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang harus dilakukan seorang murid? Menjadikan orang lain murid.
murid yang menghasilkan murid. Apakah kita bisa melakukannya? Bisa, pasti bisa, karena Roh Kudus akan menyertai kita. Mari kita lakukan, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga banyak orang mengenal Tuhan dan menjadi murid Tuhan. Amin. Jadi adik-adik, kita nggak usah takut, kita nggak usah ragu-ragu, karena Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dan Roh Kudus diberikan agar kita memiliki kekuatan, memiliki kuasa untuk menyaksikan atau mengabarkan dan menceritakan tentang kasih Allah, tentang keselamatan, tentang pengampunan dosa, tentang hidup yang kekal di dalam diri Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, adik-adik mau nggak menceritakan kabar baik itu? Injil artinya adalah kabar baik. Jadi kalau kita mau memberitakan Injil, kita memberitakan kabar baik, bahkan kabar yang terbaik yang bisa menyelamatkan orang sehingga tidak binasa, tidak mati masuk neraka, tetapi mendapatkan hidup yang kekal di dalam surga. Dan itu adalah anugerah Tuhan di dalam diri Yesus yang sudah diberikan kepada kita terlebih dahulu. Mau nggak adik-adik supaya orang-orang di dunia ini ya dengan memberitakan Injil mereka diselamatkan oleh Tuhan? Kiranya kita mau taat, dan adik-adik kiranya mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kami sudah terlebih dahulu diselamatkan, diampuni, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memperoleh pengampunan dosa, kami sudah ditebus atas segala kesalahan kami, dan kami sudah memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memerintahkan agar semua orang Kristen menjadi saksi bagi Tuhan Yesus, menjadi orang-orang yang mau menceritakan tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua orang di dalam dunia ini. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Allah Roh Kudus sudah ada dalam diri kami, supaya kami pergi memberitakan Injil, dan kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kita menjadi saksi-saksi yang memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Wah, adik-adik, banyak hal yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini. Jangan lupa bersaksi terus ya adik-adik, melalui apa tadi? Kehidupan kita, melalui apa yang kita lakukan, dari mulut kita ya adik-adik, dengan memuji Tuhan, dengan memberitakan kabar baik, ya. Terus juga dengan cara menjaga kebersihan tubuh kita juga menjadi salah satu kesaksian yang baik juga ya untuk orang-orang ya. Nah adik-adik, kok rasanya baru sebentar tapi kita udah selesai sekarang kebaktian sekolah minggunya. Cepet banget ya. Oh, tapi jangan sedih adik-adik. Minggu depan ketemu lagi dengan kakak guru sekolah minggu yang lain ya. Dan kita bisa sama-sama belajar hal yang baru lagi di minggu depan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk begitu banyak hal yang bisa kami pelajari di hari ini. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk boleh menjaga kebersihan tubuh kami, untuk boleh kami juga melakukan hal-hal baik, memuji Tuhan, bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pimpin kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, berkati juga keluarga kami, ajar kami Tuhan boleh melakukan hal-hal yang kami dengarkan hari ini dalam firman Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ingat ya musim liburan, tapi tetap ingat jaga kesehatan. Kalau pergi keluar, jangan lupa dipakai maskernya. Cuci tangan yang bersih adik-adik.
makan yang cukup, dan jangan lupa sikat gigi pastinya. Sampai ketemu adik-adik. Bye-bye.